Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Effendi, Program Studi Teknik Informatika Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan dari judul yang saya ambil untuk UAS Arsitektur. Untuk judulnya Desain Arsitektur Komputer untuk Analitik Big Data. Baik, untuk lebih jelasnya kita kaji lebih dalam. Yang pertama, pengertian Big Data. Apa itu Big Data? Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus berkembang yang sulit diolah menggunakan metode dan perangkat tradisional. Jadi, Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, dan data tersebut tidak bisa diolah menggunakan metode atau perangkat tradisional. Yang kedua, komponen utama arsitektur Big Data. Apa komponen utama dari arsitektur Big Data? Ada 6 bagian dari komponen utama arsitektur Big Data. Yang pertama, sumber data. Sumber data atau yang disebut dengan data sources. Sumber data mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti perangkat, lot, transaksi, bisnis, media sosial, dan sensor. Yang kedua, lapisan pengambilan data atau data legislation layer, mengumpulkan data dan mentransfer data dari berbagai sumber ke sistem penyimpanan untuk diproses lebih lanjut. Ketiga, lapisan penyimpanan atau strong layer, menyimpan data dalam jumlah besar dan berbagai format dengan sistem yang scalable dan efisien. Yang keempat, lapisan pemrosesan. Lapisan pemrosesan adalah mengolah data yang telah dikumpulkan baik dalam bentuk batch atau real time untuk mendapatkan informasi yang berguna. Yang kelima, lapisan analitik, menganalisis dan yang telah diproses menggunakan teknik analisis, statistik, dan pembelajaran mesin untuk mendapatkan wawasan. Yang terakhir adalah yang nomor 6, lapisan visualisasi, menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik atau dashboard yang mudah dipahami untuk pengambilan keputusan. Tiga komponen utama arsitektur Big Data. Yang pertama, cluster komponen. Cluster computing. Cluster computing merupakan model komputasi yang menggunakan beberapa komputer untuk bekerja bersama sebagai satu kesatuan dalam memproses data. Setiap komputer akan mengerjakan sebagai dari tugas untuk meningkatkan kinerja dan skalabilitas. Jadi, cluster computing adalah model komputasi yang menggunakan beberapa komputer untuk bekerja bersama sebagai satu kesatuan dalam memproses data. Yang kedua, distributed computing. Model komputasi yang membagi data menjadi bagian-bagian kecil yang diproses secara paralel di berbagai lokasi atau mesin yang terpisah. Dengan model ini, sistem bisa menangani volume data yang sangat besar. Dan HDVS adalah salah satu contoh sistem penyimpanan berbasis terdistribusi. Selanjutnya, memory computing. Pemrosesan data dilakukan langsung di dalam
memori RAM yang jauh lebih cepat daripada menggunakan disk. Teknologi ini memungkinkan pemrosesan data lebih cepat. Jadi memori computing ini adalah data yang dilakukan langsung di dalam memori RAM. Memproses data yang dilakukan langsung di dalam memori RAM. Selanjutnya yang terakhir, cloud computing. Infrastruktur berbasis cloud yang menawarkan penyimpanan dan komputasi yang dapat diperluas sesuai kebutuhan tanpa memerlukan perangkat keras fisik yang mahal. Layanan seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure menyediakan berbagai alat untuk menyimpan dan analitik data besar. 4. Teknologi kunci dalam analitik big data. Teknologi kunci dalam analitik big data. Analitik big data merujuk pada alat dan sistem yang digunakan untuk mengelola, memproses, dan menganalisis data secara efektif. Jadi, teknologi kunci dalam analitik big data ini adalah sistem yang digunakan untuk mengelola, memproses, dan menganalisis data. Ada beberapa bagian teknologi kunci yang sering digunakan dalam analitik big data dan antara lain, yang pertama Hadoop Ecosystem, yang kedua Apache Spark, yang ketiga NoSQL Database, yang keempat Stream Processing, yang kelima tantangan dalam desain arsitektur big data. Apa tantangan desain dalam arsitektur big data? Ada 4 bagian di sini. Yang pertama, skabilitas. Skabilitas adalah sistem harus dapat menangani pertumbuhan volume data secara terus-menerus tanpa mengurangi kinerja. Jadi, skabilitas adalah sistem yang harus dapat menangani pertumbuhan volume data secara terus-menerus. Yang kedua, keamanan dari privasi. Keamanan dan privasi mengamankan data besar terutama yang bersifat sensitif dari ancaman dan kebocoran. Yang ketiga, integrasi. Menggabungkan data dari berbagai sumber yang memiliki format dan struktur berbeda. Yang terakhir, pemrosesan real time, yaitu memproses data secara langsung atau dalam waktu yang nyata untuk memberikan wawasan yang cepat dan relevan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.